Akhirnya baterai nafas aku penuh juga, mah. Pokoknya kamu harus jaga baterai nafas itu, jangan sampai dia jadi 0%. Emangnya kenapa kalau jadi 0%? Ya kamu gak bakal bisa nafas, jadi kamu bakal meninggal. Aku gak bakal biarin hal itu terjadi, mah. Kalau gitu kamu harus bawa chargermu, supaya kamu bisa cas baterainya di sekolah. Iya, mah, aku bakal bawa ini kemanapun aku berada. Bagus. Tutur. Kamu harus melewati pemeriksaan tas terlebih dahulu. Oke, bukan masalah yang besar kan, orang saya nggak bawa apa-apa tuh. Kamu nggak boleh bawa charger ini masuk ke dalam sekolah. Emangnya kenapa, Pak? Charger itu nggak ada salah apa-apa loh. Charger itu berguna banget buat saya cas nafas saya. Tetap saja kamu dianggap sama seperti yang lain dan tidak istimewa. Jadi charger ini akan saya sita. Ya udahlah, baterai nafasnya juga masih 100%. Sana silakan masuk. Ya ampun, karena lari-lari jadi nafas gue berkurang lebih cepat. Gimana dong? Feli, kenapa kamu kelihatan panik banget? Saya harus berhenti lari sekarang juga, Bu. Kalau enggak, saya bisa meninggal. Mana ada manusia yang meninggal karena lari doang. Kamu aneh deh. Saya punya baterai nafas yang harus selalu dicas, Bu. Tapi charger saya disita sama Pas Satpam. Hah? Maksud kamu apa sih? Ibu nggak ngerti. Ya ampun. Vel, lo kenapa kelihatan sempoyongan dan lemes kayak gitu? Gue harus charger nafas gue. Tapi lo gak bakal ngerti sih. Gue ngerti kok. Yang bener, kalau gitu lo bisa bantu gue dong. Bisa, kebetulan gue lihat charger di dalam gudang sekolah. Jadi lo bisa charger pakai itu kan. Wah, lo emang teman sejati gue. Beruntung banget gue ngasih tahu lo. Kalau gitu buruan sebelum ada yang ambil. Gue bakal segera ke sana. Bye. Kunci gudang itu ada sama Pas Satpam kan. Kebetulan banget Pas Satpam lagi tidur. Jadi gue bisa curi deh. Permisi ya, Pak. Gue udah sampai gudang. Kira-kira yang mana ya yang dimaksud sama Keisha? Mana chargernya? Kenapa gue nggak melihat tanda-tanda charger? Apa yang ini? Tapi ini warnanya hitam. Harusnya kan warnanya putih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jangan! Wah, gue dapet jatah minum yang sedikit nih. Itu artinya gue harus irit-irit kan? Saya dapat info, katanya di pinggir jalan banyak yang bagi-bagi minuman gratis loh. Hah? Minuman gratis? Tapi kalau jatah minumnya dikit percuma dong. Ya ampun, padahal saya udah rela-relaan kena polusi, bikin muka jadi kusam dan komedoan demi info ini loh. Oh alah, Bapak tenang aja, mending Bapak pakai masker skintific kayak saya nih. Jadi komedonya bisa terangkat. Sini saya pakein. Saya udah pakai nih, kamu emang jago kalau masalah masker. Tapi sayang jatah minumnya dikit, jadi gak bisa pamer kayak saya. Emang Bapak dapat berapa jatah minumnya? 500 jatah minum. BTW makasih ya udah rekomen masker itu, tampilan Bapak jadi lebih fresh dan bebas komedo. Aduh, perut gue kembung nih. Ini aneh, kenapa perut kalian semua bisa kembung? Soalnya gue dapat jatah minum yang banyak, Vel. Loh, bagus banget dong kalau banyak. Bagus dari mana? Kita harus menghabiskan jatah minum ini dalam seharian. Dan gue dapat 1000 jatah minum. Gimana cara gue habisinnya? Wah, berarti gue beruntung dong cuma dapat 3 jatah minum. Ternyata jatah minumnya berkurang tiap tegukan. Jadi jatah minum gue udah habis deh. Astaga, keren banget. Kalau gitu lo yang bakal dapat imbalannya, Vel. Imbalannya apa? Gak ada yang tahu, tapi katanya sih gede banget imbalannya. Oke, gue harus cari siapa yang ngasih imbalan itu secepatnya. Permisi, saya cari orang yang jatah minumnya habis. Jangan-jangan ibu guru yang mau ngasih imbalannya. Emangnya kenapa, Bu? Semua orang yang jatah minumnya habis harus kumpul di lapangan basket. Hah? Kumpul di lapangan basket? Buat apa? Karena jatah minum kamu masih ada, jadi kamu gak boleh tahu. Oke, kayaknya bu guru bukan mau ngasih imbalan deh. Pokoknya gue harus ngintip. Lo lagi ngapain, Vel? Gue lagi ngintip ke dalam aula tuh. Gue kepo banget mereka lagi ngapain. Mereka itu jadi anak buahnya bu guru. Apa? Jadi kalau jatah minumnya habis itu bakal jadi anak buahnya bu guru? Terus mana imbalan yang dijanjikan? Lo harus bertanding lagi sama orang-orang yang jatah minumnya udah habis buat mendapatkan imbalan itu. Saya kehilangan satu orang yang jatah minumnya sebenarnya udah habis tapi malah dipalsuin. Jadi pasti ada di antara kalian. Kalau gue minum padahal jatah minumnya udah habis, kita uji aja, Bu. bakal terjadi apa Oke, ya? kalau gitu saya akan melakukan pemeriksaan dimulai dari Feli. Feli, silakan minum untuk membuktikan jatah minummu masih ada atau tidak. Minum? Oke, Bu. Jatah minum gue kan udah habis, jadi kalau gue minum bakal terjadi apa ya? Pokoknya hari ini gue harus tampil cantik. Nak, kamu udah tahu belum kalau hari ini semua orang bakal samaan baju sama jodohnya? Apa? Samaan baju sama jodoh? Loh, kok kamu malah ketawa sih, Nak?
Ya lagian mama lucu banget. Aku tuh nggak percaya sama yang namanya jodoh mah. Aku tampil cantik ya untuk diri aku sendiri lah. Ya padahal mama ngedukung banget buat kamu punya pacar dan segera menikah dan akhirnya mama punya cucu deh. Ih apaan sih ma? Aku jadi ilfil deh. Udah deh pokoknya kamu nggak usah kebanyakan ilfil. Kamu harus cari jodoh kamu yang sama bajunya kayak kamu ya. Tapi kan ini seragam sekolah. Ya udah deh, aku berangkat dulu ya. Bye. Tahu nggak sih, katanya hari ini kita bakal samaan baju sama jodoh kita. Iya, hal itu emang bener adanya, Vel. Ya terus gimana carinya? Kan di sekolah kita semuanya pakai seragam. Kalau gue sih udah tahu jodoh gue ya, dia udah lulus sekolah dan dia nggak pakai seragam. Jadi gue gampang deh nyarinya. Lah terus kalau jodoh gue kayak gimana ya? Kok lo jadi kepoan gitu sih, Vel? Bukannya lo nggak suka cinta-cintaan ya? Iya, bener juga ya. Gue nggak punya waktu buat mikirin ginian. Mending gue pikirin pelajaran. Vel, gimana? Jodoh lo udah ada belum? Kalau kita berdua sih udah ketemu ya. Gue sama sekali belum tahu jodoh gue kayak gimana rupanya. Ya ampun, kok parah banget? Kita jadi ilfil deh sama lo. Iya, lo dapetin jodohnya terlambat banget sih. Kalau gitu, kita nggak usah temenan lagi deh. Jangan-jangan sebenarnya Feli nggak punya jodoh dan akan menjadi perawan tua selamanya. Sembarangan ya kalau ngomong. Walaupun gue nggak pernah mikirin cinta-cintaan, tapi gue nggak bakal jadi perawan tua juga. Udah deh, mulai sekarang lo nggak usah ada di geng kita lagi. Iya, mulai sekarang lo dikeluarin dari geng kita. Bye. Ya udah, gue juga nggak butuh temen yang mandang jodoh kayak kalian. Awas saja kalian. Murid-murid, perhatian. Wah, kayaknya bakal ada pengumuman penting ya, Bu. Kira-kira apa ya nilai saya yang tinggi atau saya juara 1? Bukan keduanya. Salah. Pengumumannya adalah yang mendapat jodohnya duluan bakal mendapat nilai tambahan lebih. Lah, kenapa gitu, Bu? Apa sangkut pautnya nilai sama jodoh? Zaman sekarang itu kalau nggak punya jodoh, itu artinya cupu banget dan nggak pantas hidup di dunia ini. Jadi sekarang semua orang harus punya jodoh dan wajib menikah. Yap, betul sekali. Aku pulang. Gimana nak? Kamu udah ketemu belum sama jodohmu? Belum ma, aku gak ada niatan nyari sih. Tadi cuma iseng-iseng doang dan semuanya sama pada pakai seragam sekolah di sekolah. Ya ampun, kamu bilang dong dari tadi. Nih, mama udah siapin baju khusus yang mama buatin khusus buat kamu. Hah? Baju khusus? Iya, nanti jodoh kamu bakal pakai baju yang sama kayak kamu. Itu baju limited edition loh, cuman kamu yang punya. Gak usah deh mah, kayaknya aku gak perlu deh yang kayak ginian. Udah deh nak, kamu nurut aja. Emangnya kamu mau diasingin sama semua orang? Ya gak mau sih. Ya udah deh, aku bakal pertimbangin. Kalau gue tetap pakai baju seragam, kemungkinan gue gak bakal ketemu sama jodoh gue. Apa gue turutin apa kata mama aja ya, cobain baju ini. Oke, gak usah kebanyakan mikir, yang penting coba aja dulu. Ya ampun, ini baju terbuka banget. Yakin jodoh gue bakal make baju kayak gini? Dia kan cowok, pasti bakal malu banget. Aduh, yang penting, yang pertama gue bakal cari dia dulu. Karena ini baju limited edition, jadi bakal cepet kan ketemunya. Oke, gue bakal menghadapi dunia luar dalam 3, 2, 1. Hah? Ini kenapa pada rame-rame? Bisa tahu gaji orang atau nama orang? Kayaknya mending gaji orang deh. Jadi gue bisa berteman berdasarkan gaji mereka kan. Gue harus cari yang paling tinggi. Oke, fix. Gue bakal pilih ini aja. Gue harus mulai dari mana ya buat cari orang yang punya gaji yang tinggi? Lo ngapain di sini? Kebetulan banget gue ketemu sama lo. Tapi gaji lo sedikit. Emangnya kenapa kalau sedikit? Kita nggak usah berteman lagi ya. Gue nggak mau temenan sama yang gajinya sedikit. Ya ampun, kalau mandang gaji sih kan kita belum kerja. Jadi gaji kita pasti sedikit lah, nggak mungkin banyak. Gue yakin kok kalau di sekolah ini ada yang punya gaji yang besar banget. Lo jangan remehin gue deh. Lo nggak bakal bisa nemuin orang itu. Lo dengar baik-baik ucapan gue ya. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Lo mau mutus tali pertemanan kita? Wah, gaji Bu Guru banyak banget. Kalau gitu, Bu Guru mau nggak jadi teman saya? Saya nggak mau jadi teman kamu karena kamu kan cuma seorang murid. Terus gimana saya bisa jadi teman ibu atau gimana cara ibu dapetin gaji sebanyak itu? Kamu pengen tahu banget caranya? Iya, ajarin saya Suhu. Ya udah nanti kamu datang ke rumah saya ya jam 7 sore. Oh, harus datang ke rumah ibu ya? Ya udah deh, saya bakal datang nanti. Del, gue kasih tahu lo ya, kalau gue diundang ke rumahnya Bu Guru lo pasti iri banget kan sama gue? Hah? Harusnya kan gue yang diundang karena gue murid kesayangannya Bu Guru. Ini gak adil banget. Gaji lo udah banyak, mungkin itu alasan Bu Guru ngundang gue, bukan ngundang lo. Gaji gue kan masih sedikit.
Tetep aja gue nggak terima. Lihat aja nanti gue bakal diundang Bu Guru juga. Kasian deh lo, mana bisa. Karena cuman gue satu-satunya. Pokoknya rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki harus rapi. Loh, kamu mau kemana, Nak? Karena gaji kita berdua rendah, jadi aku mau menaikkan derajat keluarga kita, Mah. Hah? Caranya gimana? Aku punya kenalan yang bisa menaikkan gaji aku, Mah. Jadi Mama tenang aja, aku bakal urus semuanya. Wah, kalau gitu Mama bakal percayain ke kamu deh. Ini kan rumahnya Bu Guru. Oke, gue udah gak sabar lagi dengerin tipsnya Bu Guru. Permisi. Selamat datang wahai muridku. Hari yang cerah dimulai dengan make up. Pertama, pakai bedak dulu. Ya ampun, Vel. Emang lo gak dimarahin Bu Guru kalau make up kayak gitu? Itu kan make up orang dewasa. Mana mungkin si Feli dimarahin? Dia kan murid kesayangannya Bu Guru. Ih, gue make up kayak gini tuh biar menambah nilai plus di mata Bu Guru. Jadi, gue berbakat. Wah, kalau ketahuan Bu Guru, gue yakin lo pasti dihukum. Selanjutnya pakai blush. Wow, make up gue kali ini bagus banget. Gak ada yang nyaingin. Feli, make up kamu bagus banget loh. Ajarin saya dong. Baik, Bu. Loh, kok gak dimarahin, Bu? Itu kan melanggar aturan sekolah. Gak apa-apa, karena hari ini saya lagi baik hati. Untuk yang cewek-cewek, hari ini boleh make up ya. Nah, untuk Feli, kamu harus ikut saya ke suatu tempat. Karena saya mau menunjukkan sesuatu. Hah? Kemana, Bu? Wah, tempat apa ini? Istana siapa? Keren banget, megah banget lagi. Tapi kok tempatnya kayak nggak asing ya, Bu? Ini istana saya. Emangnya kamu pernah lihat istana ini di mana? Karena kamu udah bikin saya cantik, jadi kamu boleh ngapain aja di istana ini. Ya, Bu, ini kerajaan yang lagi viral itu kan, kayak di iklannya Queen Sasha. Maksud kamu iklan yang ini? Wah, ternyata kamu juga tahu iklan kerajaan yang lagi viral ini ya. Mereka syutingnya di sini loh. Dari tadi saya tontonin terus iklannya, soalnya iklannya unik dan out of the box. Ini iklan dari Ovalil Clay Mask itu kan? Ya kan, Bu, saya juga gak nyangka ada iklan yang kayak gini. Biasanya kan iklan skincare gitu cantik-cantik ceweknya. Lah ini malah ada tukang pecel Hercules. Gokil dan unik banget sih iklannya. Nah, harusnya tiap hari kamu pakai masker itu biar kulitnya glowing. Lihat tuh Queen Sasha udah glowing. Wah, bener juga, Bu. Kira-kira di mana ya saya bisa dapat masker itu? Tenang aja, saya bisa dapat masker ini dengan mudah. Ibu magic banget, tiba-tiba ada maskernya. Kalau gitu aku cuci muka dulu ya, Bu. Bukan cuma pas keluar magicnya, tapi maskernya juga magic. Nanti pas kamu pakai jangan kaget ya. Ini kamu pakainya yang perfect purifying ya. Emangnya kenapa lagi sih, Bu? Bu, warnanya berubah jadi abu-abu. Ini magic lagi ya, Bu? Kali ini bukan sulap, Vel, tapi emang dia bisa berubah warna loh. Karena bahan aktifnya tuh bekerja menyerap kotoran dan minyak. Ini efektif banget buat deep cleanse. Buat mengangkat kotoran, minyak, dan komedo. Wah, setelah dibilas beneran real transforming, Bu. Kalau kayak gini sih udah nggak zaman yang namanya kulit kusam. Kulit saya jadi cerah dan bersinar. Clay mask dari Oval ini emang gak ada lawan, beda daripada yang lain. Kira-kira saya boleh nggak minta stok buat di dunia nyata, Bu? Dan buat saya bagi-bagi ke teman-teman juga. Boleh, nanti saya siapin ya buat kamu karena saya juga rebutan sama kerajaan-kerajaan lainnya. Feli diajak kemana ya sama Bu Guru? Ini bener-bener gak adil banget. Ya, gue juga iri banget sama Feli. Teman-teman, aku kembali. Lihat deh, aku habis dimanjain sama Bu Guru. Diajak ke kerajaannya Queen Sasha. Dan kulit aku sekarang jadi jauh lebih cerah dan lembut. Ih, kamu mukanya habis diapain sama Bu Guru? Spill kali. Aku habis dari istana Queen Sasha. Terus dipakein masker magic, makanya mukaku bisa jadi cerahan. Wih, keren banget. Kalian mau? Nih, aku udah bawain buat kalian. Aku takut keburu viral, nanti stoknya habis. Jadi aku udah mintain deh sama Bu Guru. Nih, kalian pakai dan jangan kaget sama magicnya ya. Kamu ngapain? Lagi buka HP kamu lah. Ngapain dibuka? Buka apa? Mau hapus Mobile Legend. Ya udah hapus aja lah. Kok nggak marah? Ya ngapain marah? Kan mainan doang. Kan nanti kamu nggak bisa main lagi. Gak apa-apa, kan main gak penting juga. Hapus aja. Tuh. Kenapa? Ya udah, aku hapus ya. Iya. Jangan marah ya. Maaf. Dah. Ya udah.